dari kelompok A08. Jadi proyek kita ini yaitu objek detection untuk tunanetra. Jadi ngedeteksi objek untuk si tunanetra itu nyebrang jalan, bantu tunanetra untuk menyeberang jalan. Jadi yang pertama itu di sini analisis permasalahannya itu membantu tunanetra dalam menyeberang jalan raya merupakan tantangan signifikan dalam aspek keselamatan. Solusi yang dipengen itu ngembangin sistem komputer vision yang tidak hanya mendeteksi kendaraan yang bergerak jalan, tapi juga awalnya kita itu pengen menghitung kecepatan sama jarak kendaraan dari pengguna kendaraan tersebut. Tapi ternyata sampai sekarang itu kita belum berhasil buat nampilin kecepatan sama ngehitung sama jarak kendaraannya. Terus jadi kebutuhan sistemnya sebenarnya tadi ada kecepatan sama jarak kendaraan juga, cuman yang baru berhasil sekarang itu kita baru mendeteksi objek kendaraan sama output suara. Jadi mendeteksi objek kendaraan itu sistem akan menggunakan teknologi komputer vision untuk mengidentifikasi dan membedakan jenis kendaraan yang berada di jalan seperti mobil, sepeda, motor, bus, truk dan lainnya. Tapi di sini kita di dataset itu yang kita tandain itu baru mobil aja. Terus output suara ini jadi ketika mobil terdeteksi, nanti si output suara ini muncul, tetapi si suara ini tidak muncul otomatis. Jadi butuh play. Jadi itu kekurangan dari proyek kita. Lalu selanjutnya itu untuk collect dataset. Jadi sebelum menjadikan dataset itu kita ngambil video dulu. Lalu video tersebut dipecah menjadi per frame, jadi gambar-gambar menggunakan program. Lalu si gambar tersebut di-save dan diupload ke si aplikasi POTT untuk labeling, jadi menandakan objek yang akan dideteksinya. Lalu setelah itu diekspor jadi CSV dan setelah itu nanti siap digunakan untuk di program proyek kita. Untuk penggunaan aplikasi VOTT-nya yang digunakan untuk menandai objek pada citra objek mana yang akan deteksi. Contohnya pada citra ini, kita menandai mobil ini dengan tag atau labelkan sebagai tanda bahwa objek ini adalah objek yang difokuskan untuk deteksi. Pelabelan dilakukan pada semua data latih yang digunakan, baik itu untuk data training maupun data validasi. Hasil dari labeling ini merupakan anotasi, yaitu koordinat X maksimal, Y maksimal, Y minimal, dan X minimal, serta kelas yang dikategorikan untuk. Pada proses pre-processing ini, kita hanya melakukan proses resize pada frame atau gambar dataset tadi menjadi ukuran 676 x 380. Terus image segmentation-nya, jadi pada proyek ini tidak ada algoritma fitur extraction yang secara eksplisit digunakan karena proses labeling menggunakan aplikasi VOTT. Nah, selanjutnya itu ada image klasifikasi ya. Nah, untuk image klasifikasi ini kami menggunakan metode yaitu YOLO. Nah, YOLO itu berfungsinya itu untuk apa? Ya, untuk mendeteksi objek. Nah, di proyek kita ini si objeknya itu berbentuk si mobil. Nah, jadi si YOLO ini tuh difokuskan dengan pada pengenalan objek si mobilnya. Nah, dengan prosesnya melibatkan pelatihan si model YOLO-nya yang guna memastikan kemampuan si model itu untuk mengenali si objek-objek mobil dalam konteks klasifikasi si gambarnya. Di sini pertama kita melakukan instalasi untuk library yang akan digunakan. Kemudian library yang akan digunakan pada program ini diimport sesuai dengan yang digunakan pada sistem ini. Kemudian kita menentukan directory dari dataset
dari data latih yang akan digunakan serta data anotasi yang digunakan untuk pelabelan. Data tadi, data set yang kita dapatkan lalu di split menjadi dua bagian, yaitu data latih dan data validasi. Split ini dibagi dalam bentuk 80% data latih dan 20% data validasi. Setelah pengelompokan data atau split data dilakukan, kemudian kita melakukan normalisasi terhadap nilai anotasi pada masing-masing citra agar nilai X, Y-nya dalam range 0 sampai 1, dan kemudian kita melakukan konfigurasi untuk model pelatihannya. Di sini kita melakukan konfigurasi, yaitu pertama batch-nya 8 dengan epoch 10. Epoch sendiri itu jumlah pengulangan dalam melakukan untuk pelatihan. Batch-nya itu dalam satu kali pengulangan, satu kali pelatihan berapa banyak citra yang dimasukkan sebagai inputan. Kemudian kita menentukan format untuk training data, untuk validasi data dan tes data yang berisikan kelas, label, direktori gambar data latih, dan juga root directory pada masing-masing kelompok data. Kemudian setelah kita lakukan pemodelan, kita tentukan parameter trainingnya yang tadi epoch serta batch-nya. Setelah kita melakukan training pada data latih dan validasi pada data setnya, kita dapat melakukan pengujian langsung dengan contoh video. Namun untuk saat ini kami tidak dapat mengkonvert audio langsung ke dalam video, sehingga kami melakukan pemecahan video ke dalam bentuk frame agar dapat dikombinasikan dengan audio sebagai output atau sebagai indikasi bahwa pada citra objek kendaraan, objek mobil dapat deteksi. Seperti pada pengujian ini terlihat untuk pada citra ini tidak objek, meskipun ada objek mobil tidak terdeteksi karena confidence levelnya yang kita tentukan itu 0,85. Berarti objek mobil ini tidak memiliki confidence level mencapai 85, sedangkan pada frame selanjutnya objek mobil memiliki terdeteksi dengan confidence level 0,85, sehingga muncul audio sebagai penanda bahwa ada kendaraan atau ada mobil yang terdeteksi pada frame tersebut. Untuk kondisi tertentu, kendaraan yang jauh atau dengan confidence level rendah itu dapat dilakukan dioptimasi dengan menambahkan data latih yang memperbanyak data latih yang digunakan. Untuk saat ini data latih yang digunakan ada berjumlah 445 dengan time frame siang hari. Untuk meningkatkan akurasi pada pendeteksian kendaraan dapat dilakukan dengan menambahkan data latih serta variasi data latih yang digunakan baik dari waktu ataupun dari sudut pandang dari pengguna. Kita juga udah ngelakuin pengujian kan tadi kan, karena di datasetnya itu cuma siang hari, kita belum ada yang malam hari. Ketika masukin si video yang pada malam hari itu hasilnya kurang akurat dengan deteksinya. Jadi mungkin penghayaan juga, jadi agak kurang akurat. Mungkin itu aja dari kita, kelompok kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.